Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Devina Alvita. Saya adalah mahasiswa Pikmik Kretsch Jember, jurusan Komputer Aplikasi Bisnis tahun kedua. NIM saya 12192.007. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pengantar perbankan, yaitu tentang inflasi. Pengertian inflasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sudah tidak asing dengan kata inflasi. Lalu, apa itu inflasi? Berikut ini ialah beberapa pendapat dari ahli ekonomi tentang pengertian dari inflasi. Yang pertama, Nopirin. Inflasi merupakan sebuah proses dari suatu kenaikan harga pada umumnya serta bergerak secara terus-menerus. Yang kedua, Winardi. Inflasi merupakan waktu dalam masa tertentu yang berlangsung saat suatu minat membeli suatu barang menjadi turun. Dan yang ketiga ialah Weston dan Sutherland. Inflasi ialah sebuah kondisi dalam bidang ekonomi yang tengah mengalami kenaikan pada tingkat harga paling tinggi serta tidak dapat dicegah maupun dikendalikan kembali. Berdasarkan tiga pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa inflasi ialah suatu kondisi perekonomian di mana harga dari berbagai barang mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan ini terjadi apabila persentase laju inflasi di suatu negara kurang dari 10% selama 1 tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang ini terjadi apabila persentase laju inflasi di suatu negara senilai 10 sampai dengan 30% selama 1 tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat ini terjadi apabila persentase laju inflasi suatu negara sebesar 30 sampai dengan 100% selama 1 tahun. Dan yang paling parah ialah inflasi tinggi. Inflasi tinggi ini terjadi apabila suatu negara persentase laju inflasinya melebihi 100% selama 1 tahun. Inflasi berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dalam negeri ialah inflasi yang terjadi akibat kerusakan sistem perekonomian dalam negeri. Contohnya ialah gagal panen, harga BBM naik, atau pencetakan uang baru. Yang kedua ialah inflasi dari luar negeri. Inflasi dari luar negeri ialah inflasi yang terjadi akibat dari penyebab eksternal suatu negara. Contohnya ialah harga barang impor yang naik. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi 3 penyebab. Yang pertama ialah meningkatnya permintaan, meningkatnya biaya produksi, dan tingginya peredaran uang. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Meningkatnya permintaan terjadi akibat munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Keinginan yang terlalu berlebihan, permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap dan akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Kurva berikut sangat cocok untuk menggambarkan meningkatnya permintaan suatu barang. Kenaikan permintaan menggeser kurva D menuju D1, sementara penawaran tetap. Titik keseimbangan baru ada pada harga B1 dan jumlah Q1. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Meningkatnya biaya produksi bisa terjadi akibat berbagai hal, seperti masalah pada sumber produksi bencana alam, cuaca, atau
kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut, sehingga memicu kelangkaan produksi di pasaran. Kurva berikut menggambarkan tentang meningkatnya biaya produksi. Ketika biaya produksi naik sementara permintaan tetap, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Kurva penawaran S bergeser ke S1. Pada titik keseimbangan baru, harga meningkat menjadi P1. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Inflasi yang satu ini disebabkan oleh tingginya peredaran uang di masyarakat hingga menjadi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Hal ini bisa terjadi karena jumlah barang di pasaran sedang tetap, tetapi uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak, mencapai 2 kali lipat. Maka bisa terjadi kenaikan pada harga-harga barang, bahkan bisa mencapai kenaikan hingga 100%. Ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Dampak inflasi. Terjadinya inflasi di suatu negara tentunya memberi pengaruh dan dampak khususnya di bidang ekonomi. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan oleh inflasi. Yang pertama adalah dampak bagi pendapatan. Ketika terjadi inflasi, tentunya memberi dampak positif dan juga dampak negatif terhadap pendapatan. Hal positif ini dirasakan oleh para pengusaha saat terjadi inflasi lunak. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara hal negatif akan dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap. Hal ini dikarenakan gaji yang mereka dapat tetap, namun harga di pasaran sudah meningkat. Yang kedua, dampak inflasi di bidang ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan akan dirasakan oleh para pegiat ekspor, karena biaya produksi akan melambung tinggi saat terjadi inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatnya turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor. Yang ketiga, dampak inflasi untuk minat menabung. Saat terjadi inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil, sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Yang keempat, dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga pokok suatu barang. Karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi di masa mendatang seringkali tidak tepat. Hal ini yang menyebabkan penetapan untuk harga jual dan harga pokok menjadi tidak tepat. Cara mengatasi inflasi. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengatasi inflasi. Yang pertama ialah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter yang bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi ialah membatasi uang yang beredar, menaikkan nilai bunga, menjual surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua ialah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal yang bisa kita ambil atau oleh pemerintah ambil agar dapat mengatasi inflasi ialah dengan cara menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, dan lain sebagainya. Selain bank sentral dan pemerintah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dapat mengatasi inflasi dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri, tidak melakukan pemborosan, dan melakukan investasi. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.